Gak apa-apa. Kayak stop ngebanding-bandingin sama orang lain kayak gitu. Soalnya orang kan punya kelebihan, kekurangan masing-masing gitu. Kayak dicubit, terus ditampar ya juga pernah, terus kayak dipukul, terus di mulutnya pas nangis dikasih kain biar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi podcast series di @live bersama dengan aku Dewi Puspita. Dengan narasumber yang lain, kita akan membicarakan apa dan cerita tentang hal apa. Untuk hari ini sharing pengalaman gimana. Silakan narasumber, kamu boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Putri, aku umur 18 tahun dan aku udah kerja. Oh, udah kerja, alhamdulillahirabbil alamin. Putri, jadi sebelumnya kita udah seperti biasa, sebelum narasumber ditanya-tanya, kita udah bikin kesepakatan dulu apakah ini boleh diceritain ke teman-teman atau dibagikan enggak ke teman-teman semuanya. Boleh, oke. Jadi kita akan bahas tentang toxic parent yang dialami Putri. Toxic parent yang kayak gimana yang dialami Putri? Putri cerita kalau misalkan orang tuanya dulu ketika Putri masih kecil, ketika dia menangis, yang orang tua Putri lakukan ke Putri waktu itu apa? Biasanya kalau nangis itu kayak dicubit, terus ditampar ya juga pernah, terus kayak dipukul, terus di mulutnya pas nangis dikasih kain biar nggak bisa nangis, biar nggak kenceng gitu. Dan itu dilakukan ketika kamu usia berapa? Pas itu aku usia kayak kelas 2 SD dan pas itu udah malam jam 8 atau enggak jam 9. Aku nggak tahu kayak penyebabnya aku nangis tuh nggak tahu. Terus aku kan nangis kan, namanya anak kecil ya wajar nangis. Terus disuruh diem, akunya malah nggak mau dan ibuku ambil selimut dibentuk kayak full gitu, dimasukin ke mulut biar nggak nangis. Tapi akunya nggak tambah diem, tambah nangisnya kenceng kan. Terus bapak aku malah dengar, malah diambil terus dikeluarin dari rumah dan dikunci dari dalam kayak gitu. Kelas 2 SD? Iya, SD. Kelas 2 SD. Terus apa yang kamu lakuin ketika kamu dikeluarin dari rumah pada waktu kelas nangis? Setelah itu boleh masuk atau dibiarin sama? Nggak boleh masuk. Terus aku ke rumah nenek kan. Waktu itu kan rumahnya deket sama nenek, dan pas itu kakak aku yang nomor 2 itu tidurnya sering di rumah nenek. Nah aku kayak mas, kayak kak gitu. Terus akhirnya ditenangin, tapi aku masih nggak mau. Terus pas udah larut malam kan orang tua aku pasti udah tidur. Terus dilewatin pintu belakang, tidur di dalam rumah akhirnya. Dimasukin ke rumah lagi sama siapa? Sama kakak tadi, lewat pintu belakang. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan, pagi ketawanya. Nggak apa-apa. Terus ketika paginya itu gimana sikap bapak atau ibu ke kamu? Udah biasa aja. Ada kata minta maaf atau? Nggak pernah minta maaf, kayak itu nggak pernah. Wajah penyesalan gitu? Nggak pernah. Biasa. Ya kayak ya udah nggak ada. Kayak normal, kayak gitu tuh udah normal gitu loh di keluarga. Oh, Putri berapa bersaudara? 5 aku. 5. Hal itu juga dilakukan ke kakak dan lain sebagainya atau gimana? Semuanya. Lebih parahnya tuh ke kakak-kakak ya, soalnya kan aku masih perempuan, terus anak keempat, jadinya gak berkurang, lebih yang haidnya itu ke kakak-kakak, apalagi kakak aku kan cowok, jadi lebih keras lagi sih. Apa aja yang dilakuin ke kakak? Misalkan dulu kalau kan punya sawah kan ya, terus disuruh nyusul kayak ngebantu. Nah kakak aku telat ya, dimasukin ke apa ya, kubangan air yang dalam tuh namanya apa ya, kayak kolam ada airnya di sawah gitu, yang agak dalam. Nah dimasukin ke situ, karena telat kayak tadi, telat kamu disuruh datang jam segini kok nggak datang kayak gitu, telat kan dimasukin. Terus reaksi dari kakak? Iya, paling kalau cowok kan jarang nangis, jadinya paling cuma kayak gitu, nunduk kayak gitu. Terus disuruh beli korek. Nah dulu uangnya itu zaman dulu kan 1.000 kan uang. Dulu beli korek 1.000, tapi malah dibuat main PS. Nah pas rumah itu kupingnya kan bapak ngerokok, kupingnya kayak dikenain ngerokok kayak gitu. Kayak gitu. Berarti apa ya, gimana ya, kondisi rumah itu sering sekali ada kayak kekerasan seperti itu? Sering banget. Seperti itu ke anak saja atau gimana? Kalau ke ibu
jarang lihat sih, paling cuma didorong kayak gitu. Cuma gimana terus ibu ke kamu gimana? Kalau ibu itu jarang main kasar, cuma paling perkataannya kayak terus kalau pas marah itu ya cuma dia tuh toksiknya lewat ngomong. Kalau bapak toksiknya kan perlakuan gitu. Soalnya bapak tipe orang yang jarang banyak ngomong gitu. Diem. Dan itu setiap masalah sekecil apapun itu sering banget menimbulkan kekerasan. Sering banget, kayak misalkan aku berantem sama adik, nah itu bapak datang di jeber keduanya terus dikoplok-koplok kayak gitu, ditampar-tampar. Itu karena apa dulu seingat kamu berantemnya? Berantem normal kayak rebutan jajan, terus soalnya kan aku sama adik kan cuma selisih 2 tahun, jadi mesti berantem terus tiap hari kayak gitu. Kalau ibu bentuk toksik katanya itu kayak gimana kalau kamu masih ingat? Ibu itu kayak, kalau ke aku toksiknya paling cuman kayak kamu tuh dibeda-bedain sama kakak perempuan aku kan punya kakak perempuan. Nah itu dibedainnya lewat fisik, kayak Contoh? kakakmu tuh cantik banget dulu, kayak disebut-sebut kayak mirip artis dan lain-lain. Kalau aku mah kamu mah nggak cantik kayak gitu. Beda sama mbakmu, kakakmu itu dulu rajin, cantik, gak kayak kamu kayak gitu. Beda, kamu tuh males terus banyak gitu. Pas ditanya sama kakak aku pas pulang ke rumah, Putri sama aku cantik mana, dia bilang cantik kamu lah kayak gitu. Gimana perasaan kamu? Ya sakit, cuma di situ ada kakak aku yang ngebelain aku kayak gitu, cantik Putri. Si itu kakak aku itu kan merawatan kayak gitu, coba Putri dibawa ke salon gitu kayak gitu. Jadinya kayak nggak insecure lagi. Ada yang support ya untungnya ya. Support. Itu kakak yang sama yang gendong kamu ketika dulu? Iya sama. Kakak keberapa? Kedua. Kakak kedua. Terus kalau seingat kamu perlakuan apa yang pernah diterima dari bapak ke kakak keduamu itu? Diterima bapak? Ya kayak apa ya, perlakuan kasar dari bapak yang diterima sama kakak kamu? Juga yang tadi loh, yang rokok. Oh itu kakak itu? Kakak kedua. Itu semua kayak dia itu sampai apa ya, dia itu kayak nggak pernah dikasih uang jajan kayak gitu mbak. Kak pulang bisa kayak apa? Perlakuan kasar yang diterima kakak kedua aku itu dari bapak itu kayak misalkan dia itu kan nggak pernah dikasih uang jajan, jadinya itu dia pernah menggunakan uang SPP-nya buat jajan. Itu kasar banget, sampai ditampar, terus nggak boleh tidur di rumah. Jadi itu sebabnya tadi aku ke rumah nenek. Nah soalnya itu kakak aku jarang tidur di rumah kakek nenek, terus makan dan lain-lain itu di rumah kakek nenek. Sampai kakak aku itu pas ke rumah itu waktu bapak aku nggak ada di rumah begitu. Makan pun ya, kalau soalnya itu makan porsi banyak itu dimarahin kayak gitu loh. Gimana contohnya? Kamu itu anak aku banyak, kamu jangan makan jangan makan banyak-banyak, untuk yang lain kayak gitu. Nggak bisa kerja, nggak bisa bantuin, nggak bisa itu, nggak usah makan banyak kayak gitu. Dulu kan masih SMA, jadi nggak ngebantu, maksudnya kak ngebantunya ya sebisanya, nggak bisa gituin. Terus pas ngebantu itu paling ikut ngebantu sih, cuma sebulan kadang dikasih upah 10.000 untuk uang jajan. Selama 30 hari ngebantu ayah di sawah kayak gitu. Terus menurut kamu efeknya ke kamu saat ini gimana? Efek ke aku atau ke kakak? Kamu. Untuk ke kamu dulu. Efek ke aku itu jauh, kayak membuat pas udah gede kan udah banyak kayak circle, terus udah tahu kisah-kisah mereka kayak gimana, dan itu aku udah merasa kayak oh ternyata aku dulu kuat ya kayak gitu. Kayak rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih itu ada nggak? Nggak ada sekarang. Gimana? Kalau sama bapak, perasaan apa ketika kamu dengar kata bapak yang muncul? Perasaan udah nggak ada rasa kecewa, itu nggak ada. Itu biasa aja. Kalau sama ibu? Enggak, biasa aja.
Tapi sekarang masih seperti itu atau sudah berubah? Udah berubah. Semenjak dulu waktu kakak perempuan aku, anak ketiga itu hamil, itu bapakku pernah kayak main kasar ke adik aku. Waktu itu adik aku mau berangkat ke sekolah, terus dia kayak dikasarin, terus dibawa ke kamar mandi kayak gitu. Terus si kakak perempuan aku tuh nyamperin, kayaknya kak marah-marah banget tuh loh, kamu bapak jangan kasar kayak gitu-gitu, dikeluarin semua. Terus akhirnya bapak aku di situ kayak udah oke, kayak gitu. Anak dua ini aku sama adik aku pegang, biar dipegang ibu kamu, aku udah lepas tanggung jawab kayak gitu buat mendidik kayak gitu. Yang 3 anak sebelumnya itu didikanku kayak gitu, nah 2 ini nanti didikanmu, nanti gedenya dilihat kayak gimana hasilnya kayak gitu. Dan itu Pas waktu itu kamu ada di sana juga? Ada. Bikin apa? bikin merasa kayak bertanggung jawab loh. Tanggung jawab gimana maksudnya? Oh, boleh dijelasin? Kayak Gak apa-apa. kayak kan 3 anak yang dididik bapakku kan hitungannya kayak sukses kayak gitu kan. Jadi aku pasti kayak terbebani, aku juga harus sukses kayak gitu. Kayak sebuah tuntutan kepada diri kamu gitu ya. Terus kalau misalkan selama ini atas perilaku bapak ke kamu pernah ngungkapin nggak, bapak seharusnya nggak kayak gini gitu? Putri sedih kalau bapak kayak gitu. Nggak pernah? Kalau misalkan boleh ngomong sekarang ke bapak gimana? Ke situ? Nggak ada. Nggak ada. Gimana? Nggak ada sama sekali yang pengen disampaikan ke bapak? Malah kayak saya pengen dididik kayak kakak-kakak saya kayak gitu. Dengan cara seperti itu? Putri nggak apa-apa? Enggak. Kalau kamu masih ingat gimana kamu nangis dulu dibungkam pakai kain, terus kamu nggak boleh tidur di rumah ketika kamu masih kelas 2 SD, itu rasanya gimana sekarang? Kayak berasa sih, itu bikin kita kayak tahan banting kayak gitu. Oh, jadi kamu ngambilnya ke sisi positifnya gitu ya? Nggak ke rasa sakit yang jadi dendam, tapi malah oke, ini buat aku jadi lebih kuat lagi. Kayak gitu. Oh gitu, bagus banget. Terus kalau ke ibu, pengen disampaikan ke ibu gimana? Kayak stop ngebanding-bandingin sama orang lain kayak gitu. Soalnya orang kan punya kelebihan, kekurangan masing-masing gitu. Sama ini juga nggak pernah menyampaikan itu ke ibu juga? Nggak pernah. Kalau di rumah sering nggak ngobrol sama bapak sama ibu? Jarang banget. Kayak misalkan curhat kayak gitu nggak pernah. Biasanya kamu curhatnya sama siapa? Jarang curhat. Lebih sering kalau ada masalah gimana biasanya? Biasanya itu kan cuman nangis sendiri kayak gitu. Dan dari situ kan biasanya ya seharusnya kebanyakan, sebagian besar orang tua kan ngerti, oh anak saya kenapa ya, dia kayaknya lagi nggak baik-baik saja gitu. Terus dari orang tua Putri gimana ketika itu terjadi? Paling cuman ibu tidur di sampingku, tapi aku nggak suka kayak gitu. Kayak nggak suka ditemenin kayak gitu. Lebih memilih untuk baiknya sendiri dulu gitu ya. Berarti selama ini kalau kamu ada masalah dan sebagainya, banyaknya mendem dan menahan. Kalau teman-teman lihat Putri di rumah itu, Putri itu gimana sih? Ceria sih kayak Ceria. Aslinya? gitu. Mereka juga berarti selama ini teman-teman juga nggak tahu kalau selama ini Putri mengalami beberapa hal tersebut. Paling nggak cuma cerita ke teman-teman dekat itu ya, kok jarang curhat kayak gitu. Terus itu kalau Putri bisa mengambil sisi positifnya kalau Putri ya. Tapi kalau kakak menurut kamu gimana sekarang? Kalau yang kakak kedua itu kayaknya dendam. Dia itu udah punya anak kedua kan, ya anak pertama itu kayak loyal banget sama anaknya, royal. Ya royal dan loyal. Nah kayak misalkan beli mainan yang mahal-mahal, nah itu ibu pernah nasehatin jangan diturutin terus kayak gitu, buangnya sayang nggak gitu. Nah kakak aku itu kelihatan dendamnya sama bapak itu dari gini ngomongnya, biarin nggak apa-apa, dulu aku juga nggak pernah dapat kayak gini. Dulu aku
kayak pahit banget biar anakku sekarang yang seneng kayak gitu. Terus pendidikan juga, kakakku kan nggak ada yang nggak SMA kan. Nah itu di sekolah anak aku mau tak sekolahin yang ke sekolah yang bagus-bagus, sekolah tinggi biar nantinya kayak dokter, nggak kayak ayahnya yang dulu gitu. Masih sakit ya sepertinya. Mungkin ya masih sakit, bisa kelihatan. Terus kakak nggak ngelanjutin ke SMA karena nggak boleh atau gimana? Iya, karena dulu mungkin nggak ada biaya atau gimana. Soalnya sebenarnya aku juga nggak dibolehin SMA sama bapak. Dan yang ngebiayain aku SMA itu kakak aku yang pertama. Gitu. Terus aku di situ juga bilang kayak nanti juga dapat kayak bantuan dari pemerintah kan ada ya, ada program kayak gitu. Nah itu sebab itu juga pas aku SMA aku sambil all shop dan untuk memenuhi kayak kebutuhan SMA kan pasti ada yang beli baju dan aku nggak mungkin minta itu ke orang tua sedangkan aku sekolah aja nggak dibolehin kayak gitu. Iya benar. Berarti kamu banyak belajar banget ya dari itu ya, jadi lebih mandiri, terus jadi lebih kuat. Ketika orang tua seperti itu, kamu mengalami beberapa hal yang kalau aku membayangkan ada di posisi kamu nggak kuat. Karena mana ada anak kecil usia 2 tahun kelas 2 SD itu masih kecil ya. Terus kemudian nangis itu adalah emosi wajar manusia yang ya nggak apa-apa kalau misalkan mereka seperti itu. Kalau kita sebagai lingkungan, apalagi ini sebagai orang tua, seharusnya tanya kenapa, butuh apa yang mengganggu perasaan kamu, biar lebih tenang. Dengan menyumpal atau membungkam pakai kain seperti itu, apa yang terjadi? Kalau misalkan alhamdulillah di sini Putri bisa mengambil sisi positifnya. Jika seseorang masih belum bisa, dalam arti ini belum bisa menerima atas perilaku yang dilakukan oleh orang tua kepada dirinya, karena mungkin orang tua tidak tahu, karena orang tua mungkin mendapatkan perilaku yang sama dari nenek kakek kita dulu, sehingga dia seperti itu secara tanpa sadar. Itu rasa sakitnya bisa ke bawah sampai dewasa jika tidak dimaafkan. Jadi ada yang pengen diceritain lagi mungkin Putri? Kayak kejadian-kejadian itu bikin kayak gedenya itu aku kayak nggak akrab sama orang tua gitu. Misalkan kan kayak telepon itu jarang banget. Seminggu bisa berapa kali? Enggak sama sekali. Telepon kalau ketika ada apa aja? Mungkin ibu yang telepon, Kak ini ada anak kecil kan di rumah, ada anak kecil kan. Nah itu biasanya kan main sama aku. Nah kalau main ke rumah itu diteleponin aku, ini ada lagi kalian nanyain kamu gitu. Kalau itu nggak pernah nanyain Putri udah makan belum gitu. Enggak. Gimana kabarnya di sana gitu? Enggak. Tapi dari hati yang terdalam Putri mengharapkan itu enggak? Putri pernah coba untuk mulai yang nanya duluan kamu ibu. Gimana? Ketika mau mulai ada perasaan apa? Bingung ya? Gak apa-apa, keluarin aja. Boleh nangis tuh boleh banget. Nangis itu sebagai sinyal ke kita kalau kita sedang butuh bantuan. Kalau kita itu sedang tidak baik-baik saja, barangkali nangis kan ada yang karena terharu atau karena sebab yang lainnya. Tapi kalau sedih yang dirasakan berarti itu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Barangkali nanti setelah wawancara atau setelah ngobrol ini di rumah Putri coba telepon sama ibu dulu. Kalau nggak berani telepon ngomong langsung, mungkin lewat WA nggak apa-apa, lewat chat. Udah makan belum? Jadi pertanyaan simpel itu aja dulu, nggak apa-apa. Biar apa ya? Untuk membangun hubungan lebih dekat sama orang tua. Karena biar gimana pun mereka ya, itu orang tua kita gitu ya, sehingga kita harus berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Boleh menyampaikan sesuatu ke ibu? Coba. Nggak ada ya. Atau kalau nggak ke ibu, buat diri kamu sendiri, silakan. Kayak terima kasih udah kuat kayak gitu. Udah aja. Sering ngobrol sama diri sendiri nggak? Kalau diem nangis sendirian itu apa yang dilakukan biasanya? Tidur atau tidur?
ya Kak, ada perasaan kayak gini nggak? Nanti juga akan baik-baik saja setelah bangun. Berarti tidur yang kamu lakukan itu untuk mengalihkan emosi yang kamu rasakan, emosi kesedihan yang kamu rasain. Sekarang boleh aku minta request Putri buat bilang kepada diri sendiri, ngucapin terima kasih dan minta maaf sama diri sendiri, terus diakhiri dengan memeluk diri sendiri seperti ini. Kesini ngomong apa aja boleh. Bingung mau ngomong apa, nggak tahu. Putri, terima kasih selama ini sudah berjuang. Terima kasih sudah sangat kuat sekali. Terima kasih udah mau berjuang, udah mau kuat, udah mau survive kayak gitu. Ayo kita lanjut bareng-bareng berjuang lagi ke depannya gitu. Coba ditirukan. Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng. Selanjutnya lebih kuat lagi, berjuang bersama-sama. Dan maafin luka yang kita rasakan. Dan maafin luka yang udah kita rasakan sebelumnya. Bapak sama ibu seperti itu barangkali karena beliau juga mendapatkan perlakuan yang sama dari nenek kakek, sehingga dulu kan nggak ada ilmu parenting ya, orang tua jadi kurang mengerti kalau saya berperilaku seperti ini efeknya ke anak saya gimana ya. Seperti yang ayah Putri sampaikan tadi, ya sudah, yang sisa 2 anak ini kamu yang didik, lihat nanti jadi apa. Saya juga lepas dari didikan. Kayak tuntutan banget, kayak aku harus jadi kayak kakak aku, kalau enggak pasti nanti ibunya ke ibu aku yang disalahin. Dulu dididik kayak gitu nggak boleh, sekarang lihat kayak gitu beda. Tapi takutnya kayak gitu. Udah itu aja, kayak yang kasar kayak gitu udah maafin. Beban ya, seperti beban gitu ya. Jadi sekarang kalau saran aku ya buat Putri, perkataan bapak seperti itu, bapak sama ibu kan bukan orang, kalau kita ibaratnya mereka berdua adalah kesatuan orang tua kita gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan bapak bilang kayak gitu, kayak sebuah tantangan ya, nantang gitu kan ya bentuknya ya. Awas saja, coba lihat nanti gitu kan. Ini nggak saya didik mau jadi apa ke depannya, apakah lebih baik daripada anak didikan saya atau lebih buruk gitu kan ya. Jadi sekarang Putri ketika melakukan sesuatu tujuannya adalah bukan buat itu, tapi untuk diri kamu, untuk kebahagiaan kamu, untuk beribadah. Karena kalau misalkan tujuannya seperti itu, intinya nanti akan rasanya beda, jadi beban tersendiri buat diri sendiri. Sedangkan kalau kita nganggapnya sesuatu itu adalah beban, langkah ke depannya rasanya berat gitu ya. Tapi kalau kita lebih enjoy, oh ini saya melakukan sebuah kebaikan atau perubahan baik itu untuk diri saya, untuk kebaikan dan kebahagiaan diri saya, sehingga nanti akan otomatis menghasilkan sesuatu yang baik juga, karena hasil itu juga pengaruh dari proses juga kan. Kalau kita prosesnya lebih enjoy, hasilnya akan lebih enak. Tapi kalau kita kayak menekan diri, wah kayak ada rasa aku harus membuktikan kepada ini, itu rasanya akan beda dan jadi stres buat diri sendiri gitu. Jadi terima kasih. Mungkin ada yang ingin diceritain lagi sama Putri? Sudah? Yakin sudah? Oke, baik. Jadi terima kasih kepada Putri sudah sharing pengalaman dan cerita kehidupan yang luar biasa kepada teman-teman @life semuanya dan juga ke aku, sehingga kita bisa mengambil pelajarannya seperti apa, bahwa di dunia ini semakin membuka cara pandang kita bahwa bukan hanya diri kita yang mengalami hal seperti ini, di luar sana banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama, dan barangkali teman-teman juga mengalami apa yang Putri alami seperti itu, sehingga oh ternyata selama ini saya nggak sendiri ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Putri sebagai narasumber, terima kasih banyak. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat dan pembelajaran untuk kamu dan juga aku dan kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama aku Devi Puspita dan juga another narasumber yang lain. Terima kasih Putri sudah sangat membantu dan sharing banyak ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.